Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Josu. It's me, Joko. Pada video kali ini kita akan berbagi materi tentang degree of comparison, yaitu hukum perbandingan dalam bahasa Inggris. Namanya adalah degree of comparisons. Ada beberapa poin yang perlu kita pelajari pada materi degree of comparison ini. Perhatikan baik-baik video ini ya. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian like dan share kepada teman-teman kalian agar teman-teman juga bisa belajar tentang degree of comparison. Kita menggunakan aturan perbandingan atau degree of comparison ini ketika kita membandingkan kualitas dua benda atau lebih. Ya, membandingkan kualitas. Kalau berbicara tentang kualitas berarti yang akan kita gunakan adalah kata sifatnya, yaitu adjectives. Ya, kata sifat atau adjective. Oke, 3 poin yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah positive degree, kemudian yang kedua adalah comparative degree, dan yang ketiga adalah superlative degree. Ada 3 degrees di sini. Apa sih pengertian dari masing-masing degree ini? Positive degree itu adalah membandingkan benda yang memiliki kualitas yang sama atau serupa. Contohnya mungkin sama besar, sama tinggi, sama tua, dan sebagainya. Kata yang digunakan yang pertama adalah the same as. Di situ ada gambar berupa 2 lingkaran dan lingkarannya sama. Yang kedua adalah similar to. Gambarnya adalah segitiga C dan D seperti itu. Maka kita bisa buat kalimat seperti ini. Untuk yang the same as, A is the same as B. A sama dengan B, sama dengan B, the same as. Kita tidak menerjemahkan dengan bahasa Indonesia itu ke dalam bahasa Inggris with, tidak. The same itu kita katakan sudah sepaket dengan kata as, the same as. Oke? Yang gambar yang kedua, kita bisa bilang C is similar to D. C is similar to D. Kalau the same as artinya sama, kalau similar artinya serupa. Ini adalah positive degree. Contoh yang lain adalah A and B are the same. A and B are the same. Di situ dua bendanya menjadi subjek A and B, kemudian kata kerjanya to be-nya menjadi are karena subjeknya lebih dari satu. A and B are the same. Contoh selanjutnya yaitu C and D are similar. C and D are similar. Contoh yang lain, Rudy and you look the same. Ini untuk menjelaskan penampilan seseorang. Look, kelihatan. Rudy dan kamu terlihat sama. Rudy and you look the same. Kemudian Rudy and you look similar. Rudy dan kamu terlihat serupa. Kalau sama itu berarti sama persis, kalau serupa itu tidak sama tetapi ada kemiripan. Kata selanjutnya yang dipakai untuk positive degree yaitu like dan alike. Like dan alike. Ini artinya adalah seperti. Oke, bagaimana penggunaannya? Yang pertama yaitu your book is like mine. Buku kamu seperti bukuku. Sedangkan kita menggunakan alike itu seperti ini. Your book and mine are alike. Bukumu dan bukuku itu sama. Your book and mine are alike. Atau you and your brother are alike. Kamu dan saudaramu sama. Alike. Posisinya sebagai kata sifat. Alike itu kata sifat. Oke, contoh yang lain adalah A is like B. A sama dengan B. Sedangkan yang alike, A and B sebagai subjeknya, dua benda sebagai subjeknya, A and B are alike. My pen is like your pen. Pulpenku seperti pulpenmu. Atau my pen and your pen are alike. Pulpenku dan pulpenmu sama. Are alike. Paham ya? Kata yang selanjutnya yaitu kita menggunakan as yang ditambah dengan adjective, kemudian ditambah dengan as. Oke, mari kita lihat contohnya. My house is as big as Andy's house. Rumahku sama besarnya dengan rumah Andi. As big as, sama besarnya. Big adalah kata sifatnya. Contoh yang lain adalah Leah is as smart as Siti. Leah sama pintarnya dengan Siti. Sama pintarnya, as smart as. Dan Messi is as famous as Ronaldo. Messi
sama terkenalnya dengan Ronaldo. Kita menggunakan kata ini as, adjective as. Selanjutnya yaitu comparative degree, yaitu membandingkan kualitas benda yang memiliki nilai lebih dibandingkan benda lain. Ya, satu benda memiliki kualitas lebih. Oke, yang pertama, ketika adjective itu satu syllable atau suku kata, adjective dengan satu suku kata, maka kita menggunakan adjective yang ditambah dengan er, kemudian ditambah dengan than. Contohnya yaitu ada kata old, tua, itu satu suku kata old. Satu suku kata, cara bacanya old jadi older, high jadi higher, tall jadi taller, big jadi bigger, cheap cheaper, smart smarter. Mereka ditambah dengan er dan memiliki arti lebih. Older lebih tua, higher lebih tinggi, taller juga lebih tinggi, bigger lebih besar, cheaper lebih murah, smarter lebih pintar. Kemudian yang kedua, jika adjektif yang berakhiran dengan y, maka kita mengganti y-nya menjadi i dan ditambah dengan er. Contohnya yaitu ada kata funny, dilihat di situ. Funny diakhiri dengan huruf y menjadi funnier. Kemudian easy menjadi easier dan pretty menjadi prettier. Contohnya, my house is bigger than Andy's house. Rumahku lebih besar dari rumahnya Andy. My house is bigger than Andy's house. Mary is older than me. Mary is older than me. Older than, lebih tua daripada saya. Eka and Ika are twin, but Eka is prettier. Eka dan Ika adalah kembar, tetapi Eka lebih cantik. Lebih cantik dari siapa? Tentu dari saudara kembarnya ya. Ini adalah contoh comparative degree yang pertama. Selanjutnya yaitu adjective dengan dua atau lebih suku kata. Maka kita menggunakan kata more. Kalau yang tadi kita menggunakan penambahan er di belakang kata sifat, kalau sekarang kita menggunakan kata more yang ditambah dengan adjective dan than. Dua syllables, dua suku kata ini maksudnya apa? Contohnya dua suku kata adalah kata difficult. Difficult. Ada tiga suku kata di situ. Oke, kita punya kata famous. Famous. Maka kita mengucapkannya adalah more famous. Interesting jadi more interesting. Menarik jadi lebih menarik. Difficult, sulit, menjadi more difficult, lebih sulit. Dan important menjadi more important, lebih penting. Ingat ya, dua atau lebih suku kata. Contohnya yaitu, for me, studying is more important than gaming. Buat saya, belajar itu lebih penting daripada bermain game. More important than. Mathematics is more difficult than English. Matematika is more difficult. Lebih sulit than English. Daripada bahasa Inggris. More difficult. Lebih sulit. Kemudian, jika adjektif itu dari kata kerja yang ditambah ing dan kata kerja bentuk ketiga atau past participle, maka gunakan more plus adjective plus than. More adjective plus than. Jadi verb ing dan verb 3 itu bisa berfungsi sebagai kata sifat adjective. Contohnya apa sih? Nih, annoying. Annoying itu kan menjengkelkan ya. Nah, itu adalah kata sifat. Maka untuk comparative degree-nya kita bisa bilang more annoying, lebih menjengkelkan. Challenging. Challenging itu juga kata sifat yang artinya menantang. Maka dia berubah jadi more challenging, lebih menantang. Untuk yang verb 3-nya adalah complicated. Complicated, rumit, complicated. Jadi more complicated, lebih rumit. Sophisticated. Sophisticated artinya canggih. Jadi more sophisticated, lebih canggih. Kita lihat contohnya. For me, math is more challenging than English. Bagi saya, matematika itu lebih menantang daripada bahasa Inggris. Lebih menantang, more challenging than. Jangan lupa kata than kalau membandingkan dua benda ya. I think iPhone is more sophisticated than Android.
Saya pikir iPhone itu lebih canggih daripada Android. More sophisticated, lebih canggih, than daripada Android. Oke? Now, superlative degree, yaitu kualitas satu benda memiliki nilai paling dibandingkan yang lainnya, seperti kata paling mahal, paling cantik, dan paling pintar. Tentu kalau menggunakan kata paling, berarti satu benda itu memiliki kualitas yang paling tinggi atau mungkin paling rendah di antara semua kata benda yang dibandingkan. Aturannya tetap sama dengan yang tadi comparative degree. Jika adjective with one syllable dengan satu suku kata, maka menggunakannya di sini ada ditambah dengan est, kemudian of, est of. Nah, maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Jika kata sifatnya dengan satu suku kata adalah old, satu suku kata ya, old, maka jadi the oldest, ditambah dengan kata the oldest. Kemudian high, the highest, tall, the tallest, big, the biggest, cheap, the cheapest, smart, the smartest. Mereka semua memiliki arti paling. Untuk yang pertama, old dibaca the-nya dibaca the oldest, itu karena bertemu dengan sound suara dari huruf pertama yaitu O, huruf vokal, maka dibaca the oldest. Untuk materi the dan the sudah saya sampaikan di video sebelumnya, kalian bisa cek di daftar video channel Josu, oke? Kemudian adjective that ends in y, adjektif yang berakhiran dengan huruf y, maka ganti y menjadi i dan ditambah dengan est. Contohnya adalah funny menjadi the funniest, easy menjadi the easiest, pretty menjadi the prettiest. Kayak contohnya yaitu Andy is the smartest student in our class. Andi adalah siswa yang paling pintar di kelas kita. Contoh yang lain adalah di sini ada 3 kondisi, 3 kalimat. Leah is 143 cm tall. Siti is 156 cm tall. Mia is 142 cm tall. Jadi ada 3 ya. Dari 3 kalimat ini kita bisa simpulkan Siti is the tallest of all. Siti adalah yang paling tinggi di antara semuanya. Siti is the tallest of all. Yang lainnya adalah Mia is the shortest of all. Mia adalah yang paling pendek di antara semuanya. The shortest of all, yang paling pendek di antara semuanya. Selanjutnya yaitu adjective with 2 or more syllables, kata sifat dengan 2 atau lebih suku kata. Maka kita menggunakan the most, adjective, dan of all. Contohnya yaitu famous, the most famous. Interesting, the most interesting, yang paling menarik. Difficult, the most difficult, yang paling sulit. Important, the most important, yang paling penting. Contohnya yaitu Bali is the most famous place in Indonesia. Bali adalah tempat yang paling terkenal di Indonesia. Mathematics is the most difficult lesson of all. Matematika adalah pelajaran yang paling sulit dari semuanya. The most difficult. Kemudian adjective from verb ing dan verb 3, kata sifat yang dari bentuk verb ing dan verb 3. Gunakan the most plus adjective ya, the most plus adjective. Contohnya yaitu annoying jadi the most annoying, challenging jadi the most challenging, yang paling menantang. Complicated, the most complicated, yang paling rumit. Sophisticated, the most sophisticated, yang paling canggih. Contohnya yaitu among iPhone, BlackBerry, and Android, iPhone is the most sophisticated. Di antara iPhone, BlackBerry, dan Android, iPhone adalah yang paling canggih, the most sophisticated. Mount Semeru is the most challenging to hike in Indonesia. Gunung Semeru adalah yang paling menantang untuk didaki di Indonesia. The most challenging, yang paling menantang. Oke, sebagai informasi tambahan untuk kalian yaitu irregular form of adjective.
Jadi ada bentuk kata sifat yang tidak beraturan yang berlaku juga dalam comparative dan superlative degree. Jadi bentuknya tidak mengikuti aturan-aturan yang tadi ditambah dengan er atau more dan est atau most, the most ya, tetapi mereka memiliki bentuk yang berbeda. Contohnya yaitu di sini kita punya adjektif good, bad, and for. Maka dalam komparatifnya menjadi better, lebih baik, better. Kemudian worse, lebih buruk, worse, lebih buruk. Farther, lebih jauh, atau kita bisa mengucapkan further, lebih jauh. Bentuknya berbeda sekali, tidak gooder atau better atau farther, no. Ada bentuk sendiri seperti itu, better, worse, farther, atau further. Kemudian untuk superlatifnya adalah the best. Good menjadi the best, yang paling baik. Kalian pasti sudah pernah dengar kata ini ya. Best of the best, kalian sering mendengarnya. Kemudian the worst, yang paling buruk, the worst. Kemudian the farthest, yang paling jauh, atau the furthest, yang paling jauh. Kalian perlu ingat ini bahwa mereka tidak menjadi gooder atau goodest, tetapi menjadi better dan the best. Begitu juga dengan dua kata yang lainnya. Mudah kan? Jika kalian ada pertanyaan tentang degree of comparisons, kalian bisa ajukan melalui kolom komentar, oke? Thank you so much for watching this video. Semoga video ini membantu. I'll see you again in the next video. Bye bye.